Halo Cancer, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang Cancer akhir tahun ya. Apakah yang terbaca di energi kamu akhir tahun ini? Kita akan coba bahas. Tapi ingat buat Cancer, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Cancer, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Oke, Cancer, dimanapun kamu berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Kita akan shuffle kartunya buat Cancer, energi kamu di akhir tahun 2023. Cancer, akhir tahun. Apakah yang terbaca? Ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini ya. Dan itu bisa vice versa. Kita lihat dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu itu siapa saja ya. Cancer. Ada Cancer juga ya di sini. Cancer, Pisces, Scorpio ya. Dan di sini ada kartu The Fool, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi, ada Gemini, Libra, Aquarius, serta ada Justice, ada Libra. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya, Cancer. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Oke. Nah, Cancer, di bottom of the deck aku melihat ada Nine of Cup, ada Eight of Cup. Di sini ada sebuah keoptimisan kamu ya untuk menatap masa depan dan melupakan masa lalu. Ini benar-benar kamu sudah optimis banget ya untuk melupakan masa lalu. Walaupun terkadang kamu juga pernah terbayangkan ya hal-hal di masa lalu kamu yang bahagia, yang sedih, yang kecewa, itu pasti kepikiran. Apalagi udah mendekati tahun 2024, itu kayak ya kamu kayak merenung gitu loh. Akhirnya aku bisa melepaskan semua energi-energi negatif. Hal-hal yang menyedihkan itu bisa aku lepaskan saat ini. Dan sudah benar-benar kayak optimis banget ya kamu di sini untuk meninggalkan masa lalu kamu. Karena apa ya? Namanya hidup ya. Kamu merasa hidup kamu itu nggak adil buat kamu. Kamu pernah merasakan kalau Tuhan itu nggak adil untuk kamu. Dan yang kamu dapatkan itu hanyalah banyak kesedihan, kekecewaan. Nah, di situ kamu akhirnya sadar, ya, di akhir tahun ini ada sebuah energi bahwasanya kamu harus bisa melepaskan semua itu. Melupakan semua itu. Oke? Dan aku juga melihat ya, kenapa alasan kamu untuk melepaskan itu? Karena kamu tahu, saat kamu mempertahankan hubungannya tidak jelas, itu akan membuat kamu menderita. Dan tidak akan ada kemajuan dalam hidup kamu. Memang Cancer di sini sih yang rumitnya itu dari segi percintaan ya. Cancer itu kayak sering disakiti. Dimana mungkin pada awalnya itu kamu sering bahagia ya, bahagia banget. Punya hubungan bahagia, tapi ya pada akhirnya harus meninggalkan. Harus sedih lagi gitu loh. Nah, tapi di sini ada Nine of Cup. Di akhir tahun ini ya, energi ini cukup kuat ya. Energi besar itu datang kepada kamu. Energi besar ini benar-benar menembus batin kamu ya. Yang bisa membuat hidup kamu itu berubah ya. Jadi mungkin ini lebih tepatnya kita temanya itu kayak energi besar yang menembus batin kamu sehingga membuat ya
semuanya itu berbeda dari biasanya. Di mana energi itu akan membawa suatu perubahan dari kehidupan kamu. Ada sebuah awal baru yang akan kamu mulai. Awal baru itu ya mungkin tentang sebuah cinta kamu. Di mana saat kamu tadi melupakan, optimis meninggalkan, sudah benar-benar kayak move on ya di sini. Apa yang selanjutnya akan kamu dapatkan? Ya di akhir tahun, ya akan ada seseorang hadir benar-benar ingin memulai suatu hubungan bersama kamu. Ya, seseorang ini benar-benar kayak memberikan sebuah pelajaran kepada kamu. Pelajaran itu apa? Tentang menghargai hidup, tentang lebih berhati-hati. Karena seseorang ini orangnya benar-benar kayak ibarat kata itu perfect ya. Dan dia juga tidak ingin salah pilih. Dan pilihannya itu mungkin jatuh pada kamu. Di situ mungkin seseorang ini kayak memberikan semangat kepada kamu. Ya, cinta dia juga yang mungkin akan menembus batin kamu. Cinta seseorang ini menembus batin kamu sehingga membuat kamu bisa membuka hati kamu dan melupakan masa lalu. Ya, memang awalnya itu kamu kayak sering ya dibohongi dulunya. Kamu juga sering kayak ya hubungan itu kayak apa ya, penuh kebohongan aja. Bahagia sih bahagia, tapi itu kayak mustahil gitu loh kamu rasakan. Kenapa? Yang kamu rasakan itu kebahagiaannya hanya sementara. Karena setiap kamu punya masalah, seseorang mungkin di masa lalu kamu ini tidak pernah ada buat kamu. Tetapi sebaliknya, kamu yang selalu ada buat dia. Makanya di situ kamu merasa dibohongi oleh hubungan itu. Dan pada akhirnya kamu sadar, hubungan ini mungkin tidak sehat. Hubungan ini mungkin tidak layak gitu ya buat kamu untuk pertahankan ataupun untuk kamu jaga. Lalu ya akhirnya kamu melupakan. Dan kartu energi besar ini begitu sangat membuat kamu bisa merubah hidup kamu dan akhirnya aura kamu akan muncul di sini ya. Aku juga melihat mungkin beberapa dari Cancer ada ya, kamu yang itu yang mapan banget ya. Kamu itu kayak sudah mapan, terus baik lagi. Entah ini kamu perempuan ataupun laki-laki lah gitu. Kamu orang yang mandiri juga. Dan mungkin bisa dikatakan umur kamu itu udah cukup untuk kayak ya udah sepatasnya untuk bahagia gitu bersama pasangan. Namun sampai detik ini mungkin kamu merasakan sulit untuk membuka hati. Kayak udah terlalu banyak trauma yang memang kamu rasakan dulunya. Dan termasuk suatu beban berat juga. Dimana mungkin Cancer di sini kamu itu adalah tulang punggung bagi keluarga kamu. Kamu memikul beban yang begitu berat ya. Tapi hebatnya Cancer, kamu kuat, kamu bertahan. Makanya di sini aku melihat kamu pengen sendiri. Kamu seperti tidak ingin terkoneksi dengan orang-orang. Karena apa? Saat kemapanan ada di pihak kamu, saat kesuksesan ada di pihak kamu, karena kebaikan kamu juga, banyak orang-orang mungkin datang kepada kamu dan itu hanya mencari suatu manfaat untuk mereka. Makanya kamu lebih memilih sendiri di sini. Ya. Jadi energi kamu ini begitu besar, ada yang benar-benar kayak mencintai diri sendiri, ya mungkin ada seseorang yang mengajak kamu untuk menjalin suatu hubungan ya. Ini seperti membuat kamu ya perasaan ini menembus batin kamu gitu. Rasa ini menembus batin kamu. Itu yang buat akhirnya di sini kamu lebih ingin memutuskan sesuatu untuk hidup kamu. Kamu tidak ingin lagi dikhianati, dikecewakan. Kamu tidak ingin lagi berada di dalam kesepian. Kamu tidak ingin lagi dimanfaatkan gitu ya. Makanya di sini kamu memutuskan sesuatu untuk diri kamu. Entah itu kamu akan menjadi orang yang tegas, entah itu kamu akan menjadi seseorang yang layak buat orang-orang gitu ya. Karena mungkin beberapa dari Cancer banyak ya, kamu itu sering diabaikan juga entah itu oleh keluarga, entah itu oleh teman, saudara dan lain sebagainya ya. Tetapi di sini kamu lebih memutuskan untuk mencintai diri sendiri dan kamu lebih fokus kepada pembenahan diri kamu dan membuat kualitas hidup kamu itu lebih berharga sekali. Begitu. Ya, Cancer. Ini yang kamu fokuskan karena energi energi kamu ini cukup besar ya. Yang masuk ke dalam hidup kamu itu cukup besar sekali untuk bisa memperbaiki kehidupan kamu ke depannya, oke? Dan aku juga melihat ya, merasakan kalau
Di akhir tahun ini, Cancer itu akan berani memutuskan sebuah keputusan besar mungkin ya, untuk hidup kamu. Makanya di sini ada energi yang cukup besar menembus batin kamu ya, Cancer. Benar-benar kayak ada keberanian aja yang muncul tiba-tiba. Walaupun di sini kamu punya banyak tanggung jawab, walaupun di sini kamu mungkin hidup sendiri gitu ya, kamu tidak gentar dengan berbagai macam, apapun yang datang nantinya kepada kamu. Oke, kita akan coba lihat dengan kartu oracle buat Cancer di akhir tahun ini. Apakah yang terbaca Cancer? Oke. Ya. Ya. Oke, what do you need to release? Nah, di sini kamu akan benar-benar tahu apa yang kamu butuhkan untuk merubah semuanya. Ya, mungkin semisal itu tentang sebuah hubungan kamu, cinta kamu. Kalau untuk bahagia, itu pasti menemukan seseorang yang tepat ya. Orang yang bisa menerima kita, orang yang benar-benar kayak bisa membimbing kita, mengayomi kita, ataupun seseorang yang selalu membuat kita tersenyum. Nah, jadi yang kau butuhkan itu adalah di sini adalah orang yang benar-benar tepat bagi kamu. Kalau dia itu adalah seseorang yang hanya menyakitkan kamu, di situ keputusan besar itu yang kamu ambil, bahwasanya kamu akan berani untuk meninggalkan. Ya, kamu tidak akan segan-segan karena kamu punya goal dalam hidup kamu, dan goal kamunya itu ya pasti bahagia dengan orang yang tepat. Jadi saat ini kalau kamu udah melihat tanda-tanda seseorang yang mungkin tidak layak untuk kamu, maka kamu akan berani untuk memutuskan meninggalkan di sini. Oke? Dan aku melihat ya, karena kamu punya mimpi di sini. Kamu punya mimpi, you dream need a practical plan. Jadi mimpi kamu itu benar-benar sudah kamu rencanakan, dan itu kamu memang benar-benar kayak akan melakukan take action. Karena dengan mimpi itulah kita bisa berusaha, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, kalau kita tidak punya mimpi, otomatis kita tidak punya goal dong dalam hidup kita. Ya, itu yang dilakukan Cancer. Cancer itu orangnya punya prinsip dalam hidupnya dia. Walaupun dia sering disakiti, dikhianati ya, walaupun kadang terkecewa, tapi itu semua tidak menjadi penghalang bagi kamu untuk benar-benar mencapai bahagianya kamu. Ya, Cancer. Benar-benar mimpi kamu nantinya di akhir tahun ini satu persatu mungkin bisa akan terwujud. Karena di sini look at the bigger picture ya. Kamu akan bisa melihat gambar besar gitu ya. Dan itu semuanya sebenarnya mimpi kamu yang mungkin menjadi nyata. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi di akhir tahun ini ya mungkin entah itu satu atau dua mimpi kamu akan jadi nyata. Ya mungkin tentang cinta ataupun tentang keuangannya kamu. Atau memang tentang hubungan kamu yang benar-benar saat ini mungkin lagi berantakan dengan seseorang, ya bisa dikatakan itu akan mulai membaik. Jika kamu dengan dia memperjuangkan cinta kamu. Jangan ada gengsi, jangan ada merasa sungkan ya. Jangan merasa ada ego. Karena terkadangnya ada yang mengatakan, nggak mungkin dong aku minta maaf secara aku nggak salah. Dan nggak mungkin dong aku mengemis-ngemis cinta sama dia gitu. Nah, ya lupakanlah itu. Kalau kita benar-benar cinta, tunjukkan gitu loh. Jangan ada batasan-batasan kamu untuk mengekspresikan cinta kamu ke dia ataupun dia gitu. Ya. Jadi itu yang aku lihat. Ada satu hal yang besar nantinya yang memang akan menjadi sebuah mimpi yang nyata bagi kamu. A new romantic cycle begin. Nah, ini aku mulai melihat ya. Ada cinta baru yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu. Oke, nah ini dia. Ya, cinta baru ini yang benar-benar kamu dapatkan karena apa? Karena perubahan diri kamu. Ya, karena sesuatu hal yang memang benar-benar membuat itu kayak, ya ini hebat sih energinya gitu. Energi positif, aku mendapatkan sebuah kekuatan yang cukup luar biasa ya. Dan kekuatan ini yang menghantarkan kamu dan berani mengambil keputusan ya. Dan pada akhirnya kamu menemukan yang tepat. Oke, luck is on your side. Nah, keberuntungan kamu mulai mendekat, mulai ada. Keberuntungan kamu ada di depan mata saat ini. Ya. Nah, ini yang benar-benar aku rasakan energinya kuat sekali. Ada new moon in Sagittarius, ini new moon in Libra, ada full moon in Sagittarius, ada full moon in Taurus.
Kartunya bagus sekali di sini. Dan ini juga ada new moon, bulan baru, a new star is coming. Jadi memang benar-benar ada awal baru ya di sini ya. Suatu awal baru akan kamu lewati. Entah itu pertemuan kamu dengan seseorang, atau hubungan kamu mulai membaik ya, atau pekerjaan kamu yang sudah mulai mapan, kamu sudah menemukan bisnis yang tepat. Nah, semoga aja di akhir tahun ini kamu mendapatkan jawaban itu semua. Oke, Cancer. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan buat Cancer. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Cancer. Dadah.